Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Ketemu lagi di PW channel jalan-jalan wisata, tapi kadang ada sepedahannya juga. Untuk video kali ini edisi sepedahan ya, jadi kita gocapan, goes cari sarapan, yakni ke tujuan Curug Tujuh Muara yang ada di sekitar Pondok Petir, Bojongsari, Sawangan. Untuk rutenya kita start dari sekitar Nusa Indah, ini via Jalan Palaparaya, kemudian nanti ketemu Bundaran Maruga atau Jalan Raya Ciater, kita ambil kiri ya, ikuti bundarannya, kemudian ambil arah ke Pamulang 2 atau ke arah kantor Wali Kota Tangsel. Harap berhati-hati kalau nyebrang di bundaran ini karena arus lalu lintasnya cukup padat ya. Di sebelah kanan kita ini City Gallery atau kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Biasanya di jalur ini sudah terjadi kemacetan ya kalau hari biasa. Ini karena masih libur sekolah, jadi masih lumayan lengang walau hari kerja. Mau kemana sih, Mak? Untuk mempersingkat rute, kita putuskan lewat jalur SMA 3 di dalam perumahan Pondok Benda Timur ya. Ini juga buat menghindari jalanan raya yang terlalu ramai dan kurang nyaman kalau bawa sepeda. Nah, setelah belok kiri tadi di jalan raya, kemudian belok kanan, lurus terus sampai mentok. Kalau ada rumah warga, ambil kiri, kemudian belok kanan lagi, terus lagi sampai mentok, ambil kiri lagi. Nah, ini tembusnya di Jalan Pamulang 2, tembusan ke arah Villa Dago ya. Nah, kita sudah di dalam perumahan Villa Dago. Di depan itu Jalan Raya Pamulang ya. Kita ambil kiri, kemudian menyeberang masuk ke Jalan Salak. Ini videonya agak kita speed up 2 kali ya, untuk menyingkat durasi. Untuk menyeberang di lalu lintas ramai, sebaiknya kita turun dari sepeda ya. Ini jauh lebih aman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di depan ini Jalan Salak Raya, kita ambil kiri. Ikuti terus jalurnya nanti sampai ketemu perempatan atau pasar.
Ini dia perempatannya, kita lurus terus, agak ke kanan dulu sedikit, nanti kita langsung ambil jalur ke kiri lagi. Ini jalur perkampungan, hanya cukup sekitar satu mobil, tapi ini relatif sepi ya, tidak banyak kendaraan bermotor. Ikuti terus, ini sekitar 2 km ya. Setelah ketemu Gapura ini, kita ambil jalur ke kiri ke arah perempatan Pondok Petir. Nanti kemudian ada sekolahan SD ini, kita ambil kanan. Nanti ada pertigaan lagi di depan, kita ke kiri. Jadi untuk tikungannya sebetulnya cuma ada dua ya, untuk ke tujuan kita ini, ke kanan dan ke kiri. Atau jika bingung dengan rutenya, nanti di deskripsi video ini saya lampirkan juga untuk rute dari Strava ya. Nah, kita sudah di Jalan Haji Nawi. Kita belok kiri, kemudian ke kanan lagi. Terus lurus saja sampai ketemu Jalan Raya Bogor Ciputat. Di depan ini kita masuk Jalan Raya Bogor, jadi kita belok kanan. Ikuti terus jalurnya, ini sekitar 1 kilo. Nanti ada gang, kita masuk ke gang tersebut. Jadi kita ambil jalan ke arah Parung ya. Setelah patokan Citralek Sawangan ini lewat sedikit, kita sudah sampai di depan gangnya. Ini dia gangnya, jadi kita masuk ke gang ini ya. Namanya Gang Haji Kenan. Dari sini sudah tidak jauh, ke dalamnya sekitar 700 meter mungkin ya. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Kita foto-foto dulu sebagai bukti sudah di TKP.
Oke, sekarang kita mau kelilingi danau atau situ Tujuh Muara ini. Ada apa aja di sekitarnya ya. Jadi situ Tujuh Muara ini adalah salah satu situ atau danau alami yang terletak di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Danau ini dikenal karena keindahan alamnya serta suasana yang tenang, menjadikan ini destinasi wisata alam bagi warga lokal. Ada lagi bonus, ada jembatan merah ini di depan kita. Ini seperti model jembatan gantung, sekilas mirip jembatan Golden Gate ya. Tapi ini jauh lebih kecil tentunya ya. Oh ya, ini yang di depan saya Om Indra dengan rompi biru. Kita kenalan di danau. Jadi beliau ini warga lokal. Dia bersedia membantu atau mengguide saya untuk mengelilingi danau. Tapi berhubung BBM-nya sudah mulai miring, sudah mulai kosong, kita putuskan mampir dulu ke warung yang ada di tepi danau ini. Oke. Nah, ini di sebelah warung juga merupakan titik start jembatan ya, menuju ke seberang. Itu menuju jembatannya ke alun-alun dari alun-alun Sawangan. Kita mau lihat apakah bisa dilewati oleh sepeda. Ini nama jembatannya Jembatan Juara ya. Maksudnya mungkin situ Tujuh Muara. Ternyata ada tulisan sepeda dilarang melintas ya. Nah, ini penampakan jembatannya dari bawah. Wow. Kita coba dekatin lagi tanpa sepeda. Ternyata memang sedang ditutup ya, sedang ada renovasi di alun-alun di seberangnya. Jadi belum bisa dilalui atau melintas baik oleh pejalan kaki, sepeda atau motor. Di sini ini yang oranye ini merupakan pos penjagaannya ya. Di sebelahnya ada tata tertib pada saat melintasi jembatan. Cukup banyak juga aturannya. Kita balik lagi ke warung, kita isi BBM dulu sebelum lanjut keliling. Karena masih goes, jadi kita makannya jangan terlalu berat ya. Cukup lontong 2 potong, pakai gorengan dan teh manis. Kalau terlalu kenyang nanti sepedanya keberatan atau dengkulnya yang berat. Alhamdulillah sudah kenyang, kita lanjut lagi keliling-keliling. Jadi menurut ibu penjaga warung, itu dinamakan Tujuh Muara karena danau ini diyakini memiliki 7 pintu air atau muara yang mengalir ke tempat-tempat berbeda. Jadi selain sebagai objek wisata, situ Tujuh Muara ini memiliki nilai historis dan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Pengunjung bisa nikmati pemandangan dengan berjalan di sekitar danau, atau sepedahan, atau sekedar duduk santai menikmati udara segar. Untuk aktivitas wisatanya di sekitar danau, ada beberapa perahu yang bisa disewa oleh pengunjung untuk menjelajahi danau dari dekat. Selain itu, tempat ini juga sering digunakan untuk memancing ya, karena terdapat berbagai jenis ikan air tawar yang memang sengaja dikembangbiakan di danau ini dan boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk warga sekitarnya. Oh ya, selain sebagai destinasi wisata, situ Tujuh Muara ini juga berfungsi sebagai area konservasi atau penampungan air alami ya, yang bisa membantu mencegah banjir di area sekitarnya, sekaligus sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal. Untuk jalan ini sebetulnya sudah bagus menggunakan konblok, tapi memang sudah mulai rusak ya. Di beberapa bagian konbloknya sudah mulai berlubang dan banyak genangan atau lumpur dan tanahnya. Kita lanjut lagi untuk rutenya terus.
Kalau menurut saya ini kalau berjalan kaki lumayan capek ya. Jadi sebaiknya minimal pakai sepeda atau sepeda motor. Atau kalau yang memang kuat boleh berjalan kaki atau sambil maraton mengelilingi danau. Infonya juga ini danaunya cukup luas, jadi sekitar 27,5 hektar yang merupakan danau terluas yang ada di Depok. Dari total jumlahnya itu ada 23 danau. Situ ini juga membentang melintasi dua kecamatan ya, Kecamatan Sawangan dan Bojongsari, serta 3 kelurahan, yaitu Bojongsari, Kedaung, dan Sawangan. Di depan kita nanti sebentar lagi akan melewati dari kaki jembatannya. Untuk yang di warung tadi kita titik startnya ya untuk jembatan. Nanti di depan kita ini titik finishnya ya. Itu turunnya persis di depan alun-alun Sawangan. Ini penampakan jembatannya dari jauh. Untuk di jalur yang ini ternyata ada jalan yang belum dikonblok, jadi masih tanah. Kebetulan juga tadi malam ada sedikit hujan, jadi cukup licin ya jalurnya, harap berhati-hati. Di kanan kiri kita ini warung ya, warung dadakan. Untuk alun-alun memang tidak boleh berjualan di dalamnya. Jadi sepertinya bangunannya ini menempel ke pagar alun-alun dari sisi luar. Kita sudah lewati jalur depannya dari alun-alun seperti ini. Jalur depannya sudah bagus, sudah dicor jalannya, juga sudah ada pedestrian atau trotoarnya. Wow. Ini dia penampakan pintu utamanya. Karena sedang ada renovasi, jadi memang ditutup juga ya dari arah depan. Tidak boleh ada pengunjung. Kita lanjut lagi. Ternyata jalan di depan masih ditutup karena masih proses pengecoran. Karena sudah dekat, kita izin ke bapak petugasnya yang kerja untuk numpang lewat dengan menuntun sepeda.
Dari jalan tadi kita hanya jalan beberapa meter, kemudian ambil jalur ke kiri. Nanti langsung ketemu jalanan ini ya, jalanan perumahan yang sedang dibangun. Ini perumahannya persis di sebelah alun-alun Sawangan. Saya kurang hafal namanya perumahannya apa, tapi diarahkan oleh Om Indra nih. Teman saya melewati jalur ini. Jadi Om Indra membantu saya mengantarkan ke jalan raya sebelum pulang. Untuk jalan perumahannya cukup bagus ya, cukup lebar. Untuk pembangunannya juga masih progres. Untuk ruko-ruko yang ada di depannya atau di sekitar jalan utama. Ini sepertinya grup Ciputra juga ya, kalau dilihat dari logo-logonya. Nah, di depan itu sudah sampai lagi di Jalan Raya Bojongsari atau Jalan Raya Ciputat Bogor. Jadi saya pisah dengan Om Indra di sini sambil mengucapkan terima kasih sudah ditemenin goesnya. Setelah itu kita ambil jalur lagi ke arah Ciputat, kemudian belok kiri ke Perumahan Garden. Jadi kita akan motong menuju ke Jalan Haji Nawi Malik. Nanti setelah ketemu bundaran, kita langsung belok kanan ya. Ikuti terus bundarannya sekitar 1 km. Nanti ada pertigaan, kita ambil kiri. Untuk rutenya saya lampirkan juga di Strava, ada di link deskripsi video ini ya. Kita sudah ada di Jalan Haji Nawi Malik Raya, sekitaran Pondok Petir, Bojongsari. Itu sekitar 6 km menuju Bundaran Pamulang. Alhamdulillah sudah sampai di Bundaran Pamulang. Kita istirahat dulu sambil mendinginkan lutut. Setelah itu kita lanjut lagi masuk ke dalam perumahannya. Jadi kita menuju ke jalur Jalan Kelurahan Serua ya. Nanti akan tembus ke pertigaan Serua. Kita skip videonya, jadi kita shortcut lagi melalui jalur pipa gas, kemudian ke Jalan Sukakarya atau Jalan Haji Rehan, langsung tembus lewat belakang ke perumahan Bukit Nusa Indah. Nah, ini jembatan belakangnya. Kita sudah mau dekat rumah. Jadi kita cukupkan videonya sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang keluar pijitinnya.